Yang pertama saya mau jawab dari pertanyaan Mas Arif terkait dengan apakah nanti ada tokoh-tokoh yang lain. Nah, kalau tokoh-tokoh yang lain karena ini gugatannya sudah masuk, sudah terdaftar, maka nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan ada gugatan yang lain lagi. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kita bertuju ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya, ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Nah, pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang, ya. Kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini, pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan ya. Kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan proses ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita yaitu Saudara Aziz Januar ini, bahwa tuntutan kita itu tadi yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakan, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia, ya. Belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka, nah, gimana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Ya, kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata hutang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab, jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari itu rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia, kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar, kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar itu padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu, yang 5.700 triliun itu. Nah, jadi ini yang kita sampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat, bahwa gugatan ini untuk menolong masyarakat Indonesia yang 270 juta lebih itu, supaya mereka tidak lagi dibebani oleh pajak. Karena pajak-pajak ini makin hari makin membebani kalau itu dibiarkan hutang-hutang itu. Nah, jadi itu target pertama kita sebetulnya ya. Jadi supaya masyarakat tidak terbebani segala macam. Nah, nanti urusan yang pidana, urusan lain-lain itu urusan yang perkara lain. Nanti kita ajak tim tokoh-tokoh yang lain untuk mengajukan gugatan-gugatan atau laporan-laporan pidana. Kita sudah siapkan sebetulnya ya. Tapi nanti itu kalau diumumkan sekarang ya ketahuan keenakan dia dong ya. Jadi kita diam-diam aja dulu seperti sekarang. Atau tiba-tiba kita daftarkan, kita masukkan gugatan, kan udah jadi itu. Nah, mau tidak mau ini harus diproses oleh pengadilan. Kalau diproses akan diproses oleh pengadilan. Tapi kita tidak tahu hasilnya. Tapi kalau diproses, pengadilan wajib menerima, mengadili setiap perkara yang didaftarkan. Itu pengadilan.
pengadilan ya. Dan ini sifatnya perdata. Jadi sekali lagi target kita supaya pengadilan memutuskan, jadi tidak ke lain-lain, supaya pengadilan memutuskan ya tanggung jawab utang yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi, bukan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada negara, bukan kepada APBN ya. Itu banyak sekali tuh, termasuk utang-utang kereta Cina, kereta cepat Cina ya, macam-macam lah, IKN segala macam ya, yang tadi katanya janjinya tidak ucapannya kebohongannya itu dia ngomong tidak akan menggunakan APBN, tetapi kemudian ternyata menggunakan APBN. Nah itu salah satu bentuk saja ya. Tapi banyak lagi yang nanti akan di persidangan, nanti akan kita bongkar semua bentuk-bentuk kebohongannya itu. Tadi seperti kata Pak Mursalin, itu kalau ditumpuk kebohongannya itu, kalau kata Pak Narko sampai mana Pak? 1 hari jelaskannya nggak jelas ya. Dan kalau ditumpuk berkasnya? Kata Coach Dudin sampai bulan. Nah jadi itu yang nanti akan menjadi seru di pengadilan ketika kita menghadirkan saksi-saksi itu. Nanti semua ahli-ahli dan saksi-saksi akan kita hadapkan di pengadilan untuk memaparkan bentuk-bentuk bukti-bukti kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama 2012. Jadi bukan saja selama dia menjabat presiden. Jadi sejak 2012 nih. Karena 2012 dia sudah berbohong loh. 2012 itu apa? SMK. Katanya diwawancara di acara Economic Challenge waktu itu ya, di salah satu TV itu ya. Katanya sudah ada pesanan 6.000, sudah uji emisi, nanti harganya lebih murah. Sampai hari ini kita nggak lihat mobilnya di jalan. Sudah bisa produksi, betul. 100. Betul. Ban aja nggak ada. Atau mungkin mobilnya saking hebatnya itu, mungkin mobilnya nggak kelihatan, saking hebatnya jalannya itu di atas udara mungkin ya. Jadi tidak ada di jalanan, mungkin di udara itu mobilnya. Mungkin saking hebatnya teknologi itu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin yang jelas berupa kebohongan. Jadi sejak 2012 tuh kebohongan itu ya. Nah itu diantara. Jadi itu lebih kurang yang mau kita clearkan dan mau kita sampaikan ke masyarakat Indonesia terkait dengan apa yang kita lakukan. Jadi banyak misalnya yang menuduh cari kerjaan, cari segala macam. Enggak, kita mau menyelamatkan masyarakat Indonesia supaya tidak terbebani oleh utang, pembayaran utang melalui pajak yang pembayarannya itu sampai dengan bisa 50 sampai 70 tahun, bisa ke anak cucu kita yang membayar itu nanti. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Haji Munarman selaku salah satu prinsipal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Kali ini Ocha M akan berbagi informasi tentang gugatan 5.000 triliun lebih kepada Presiden Jokowi dari Rizik Syihab dan kawan-kawan. Karena kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan Jokowi selama menjabat sebagai Gubernur DKI dan Presiden RI, Habib Rizik DKK gugat Jokowi 5.246 triliun rupiah. Begini kata istana. Habib Rizik Syihab dan sejumlah warga mengajukan gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu petitumnya adalah agar Jokowi membayar ganti kerugian material sebesar 5.264 triliun rupiah. Gugatan tersebut direspons oleh pihak istana. Dilihat dalam situs SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat tanggal 4 Oktober gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 661 PDT G 2024 PNJK PES. Gugatan didaftarkan pada tanggal 30 September tahun 2024. Penggugatnya yakni Mol, Rizik Syihab, Munarman, Eko Sancoyo, Edi Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara, dan Sunarko. Tergugatnya ialah Presiden Jokowi. Adapun petitum gugatan adalah sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat, Joko Widodo, telah melakukan perbuatan melanggar hukum. 3. Menghukum tergugat, Joko Widodo, membayar ganti kerugian material sebesar 5.246,75 triliun rupiah untuk disetorkan kepada kas negara. Sementara alasan penggugat belum ditampilkan dalam situs. Menanggapi hal ini, staf khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan setiap warga negara berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Tentu merupakan hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan upaya hukum. Namun, sebaiknya setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab, jelas Dini. Menurut Dini, setiap upaya hukum yang dilakukan harus bertanggung jawab. Jangan sampai instrumen hukum yang disediakan negara malah disalahgunakan untuk mencari sensasi belaka. Bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Prinsip hukum ini harus selalu kita kedepankan. Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekadar mencari sensasi atau tujuan provokasi, sambungnya. Menurut Dini, pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir memiliki kelebihan, tapi juga tak luput dari kekurangan. Dia pun menyerahkan penilaian akhir kepada masyarakat. Dini menambahkan enggan berkomentar gugatan Habib Rizik dan kawan-kawan secara khusus. Pihak istana akan menunggu proses selanjutnya di pengadilan. Istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke PN. Ini mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangannya agar lebih jelas apakah gugatan itu ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai presiden atau sebagai pribadi, tandasnya.
Sementara itu dilansir dari suaraislam.id. Momen G30S, Habib Rizik dan kawan-kawan layangkan gugatan tanggal 30 September terhadap Jokowi. Bertepatan dengan momentum G30S, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau TAMAK melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Gugatan tersebut disampaikan dalam konferensi pers TAMAK di Jakarta, Senin tanggal 30 September tahun 2024. Sejumlah ulama dan tokoh yang menjadi penggugat adalah Habib Rizik Syihab, Majen TNI Purnawirawan Sunarko Met, Eko Sancoyo, SH, M. Haji, Edi Mulyadi, Dr. Andes Haji, M. Mursalim, Marwan Batubara dan Munarman, SH. Berikut pernyataan pers TAMAK yang dibacakan koordinatornya Aziz Yanwar, SH, MH. Sehubungan dengan telah terdaftarnya gugatan perbuatan melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi selama periode tahun 2012 sampai tahun 2024. Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 611, PDT, G, 2024, PNJK, Pes tanggal 30 September tahun 2024. Maka, dengan mengambil momen tanggal 30 September ini, yaitu Hari Pengkhianatan Terhadap Pancasila, kami Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau TAMAK yang merupakan kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa sejak menjadi Cagup DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. 2. Bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Lebih bahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan. 3. Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi, bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi Masyarakat Anti Kebohongan, mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30 SJOKOWI, gugatan tanggal 30 September terhadap Jokowi. 4. Bahwa gugatan tersebut berisi fakta-fakta tentang rangkaian kebohongan Jokowi, yang diantaranya 4.1. Kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI selama 1 periode penuh, 5 tahun, dan tidak akan menjadi kutu loncat. 4.2. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. 4.3. Kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri, asing. 4.4. Kebohongan akan melakukan swasembada pangan. 4.5. Kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia, Cina atau KCIC. 4.6. Kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi, dan rangkaian kebohongan Jokowi lainnya. 5. Bahwa telah ternyata semua pernyataan Jokowi tersebut hanyalah merupakan kebohongan, sehingga dalam petitum gugatan yang kami mintakan diantaranya, 5.1. Menghukum Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, selama Jokowi menjabat sebagai Presiden, untuk disetorkan kepada kas negara. 5.2. Memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan Presiden kepada Jokowi. 5.3. Memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. 6. Bahwa walaupun gugatan yang kami ajukan tidak sebanding dengan kerusakan dan kerugian negara akibat rangkaian kebohongan Jokowi, tetapi langkah konkret ini kami lakukan untuk mengingatkan kepada penguasa yang akan datang dan seluruh pemangku kebijakan untuk berlaku jujur dalam mengemban amanat rakyat Indonesia. Demikian press release ini kami sampaikan, semata-mata untuk terciptanya keadilan dan membersihkan sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jakarta, tanggal 30 September tahun 2024. Para penggugat, Habib Rizik Syihab, Majen TNI, Purn, Sunarko Met, Eko Sancoyo, SH, MH Edi Mulyadi, Drs, HM Mursalim R. Marwan Batubara.
Munarman, SH. Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan, Tama. Aziz Yanuar P. SH. MH Ahmad Ardiansyah, SH Wisnu Rakadita, SH. MH Hujatul Baihaqi H. SH Dwi Heriadi, SH Renaldi Syahputra, SHM. Haryadi Nasution, SH. MH Kla. Heri Arianto, SH. MHN Nurkumar, SH Dede Agung Wardana, SH Sumadi Atmaja, SH. MH Diving Safni, SH. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.